Selain berita sepinya acara relawan Prabowo di Surabaya itu ya, saya akan menghadirkan beberapa video dan foto yang membuktikan sepinya kampanye pasangan 02 Prabowo Gibran di berbagai daerah. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Video kali ini kita awali dengan sebuah berita yang cukup ramai mengisi beberapa media, khususnya media Jawa Timur. Hari Minggu kemarin di Surabaya digelar acara yang berjudul Gebyar Gemoy Surabaya untuk Indonesia Maju. Acara ini digelar di DBL Arena Surabaya. Dari judulnya saja sudah ketahuan ya, acaranya kubu Prabowo Gibran. Kapasitas venue mencapai 5.000-an orang. Namun ternyata yang hadir hanya ratusan orang alias sepi. Padahal acaranya macam-macam loh. Ada musik katanya, UMKM, lomba joget, sembako murah, dan lain-lain. Para awak media juga sudah diundang untuk melakukan peliputan. Saking sepinya pengunjung ya, pelaku UMKM sampai mengeluh karena jualannya itu nggak laku. Padahal katanya untuk membuka satu stand, pelaku UMKM harus bayar Rp100.000. Belum buat modal jualan ya. Sepinya pengunjung ini sangat kontras dengan adanya panggung yang cukup megah di lokasi. Wajar kemudian di media dipertanyakan ya, berdasarkan fakta sepinya acara ini, apakah bisa pasangan Prabowo Gibran menang satu putaran? Ini hanya merupakan satu contoh saja, bagaimana sepinya minat masyarakat terhadap pasangan Prabowo Gibran. Padahal sudah digembar-gemborkan di sana-sini bahwa mereka bakal menang cukup dengan satu putaran. Mereka sesumbar bahwa pasangan Prabowo Gibran pasti menang. Ya, kita iya-iyain aja deh. Nanti kalau di debat, terus ada yang sampai baper dan dendam sama kita, susah deh. Nah, selain berita sepinya acara relawan Prabowo di Surabaya itu ya, saya akan menghadirkan beberapa video dan foto yang membuktikan sepinya kampanye pasangan 02 Prabowo Gibran di berbagai daerah, dari Jawa, Bali, hingga Papua. Ini semua merupakan foto dan video yang diposting oleh para netizen ya. Jika ada di antara foto dan video ini yang keliru daerahnya atau tidak benar, silahkan sampaikan saja ke akun netizen yang memposting ya. Oke, kita mulai. Ini di Subang, Jawa Barat ya. Ketika Prabowo sendiri bahkan hadir di sana, tapi ternyata yang hadir hanya beberapa. Jangan lupa tanggal 14, 12, surat suara. Hati-hati ya. Terima kasih. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup rakyat Subang. Hidup rakyat Jawa Barat. Next, di kota Serang, Banten. Kelihatan sepinya ya. Padahal sudah ada iming-iming dapat kaos dan sembako loh. Kaos. Masuk, makasih B. Oke. Acara selanjutnya itu sambutan Dewan Darus se-Indonesia. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Edi Haryadi selaku DPW Banten untuk memberikan sambutannya. Bapak Edi Haryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Next, di Sumeneb, Madura. Ada dua video ya. Kalau kata netizen sih, sepinya pengunjung merupakan efek buruk dari kelakuan Gibran yang menghina Pak Mahfud MD dalam debat Cawapres. Mendukung Gibran sebagai pemimpin muda bangsa ini. Kami pemuda Sumeneb mendukung Gibran untuk melanjutkan program pemerintahan Presiden Jokowi. Berikutnya, ini foto saja ya, suasana kampanye kubu 02 di lapangan Puri Agung Klungkung, Bali. Kalau kata netizen sih, ini acara nekat karena berdekatan dengan markas PDIP di Klungkung. Nah, nekat berakhir tragis ya. Foto berikutnya adalah dari acara deklarasi 02 di Temanggung, Jawa Tengah. Kata netizen ini saking banyaknya pendukung Prabowo yang hadir, sampai rumputnya nggak kelihatan. Tentunya sih bercanda. Berikutnya video lagi ya.
Acara kampanye 02 di Salatiga, Jawa Tengah. Dari dekat sampai zoom out, yang kelihatan malah pemandangan rumput yang hijau ya. Kami selaku penyelenggara kita akan sempurna. Dan kata-kata sempurna, semua kita ikhtiarkan, kita laksanakan sebagai terselenggaranya acara ini. Acara ini kami beri nama Pak Jokowi nantinya. Selaku Badan CP yang merupakan. Kemudian masih di Jawa Tengah, kita ke Purbalingga. Netizen yang membuat video ini mengaku sudah 11 kali mengikuti acara Prabowo Gibran dan selalu begini sepinya. Next kita ke Papua Tengah. Ini cerita dari seorang komandan Satgas PDIP di Papua Tengah. Dia menceritakan bahwa acara kampanye Prabowo di sana sepi sekali sehingga bubar dengan meninggalkan atribut partai yang berserakan di mana-mana. Dia pun membantu untuk mengumpulkan dan menyimpannya. Yang punya atribut bisa menghubungi dia kalau mau mengambilnya katanya. Baik banget ya hati Satgas PDIP ini. Kalian kan punya nomor kontak tim sukses yang ada di Provinsi Papua Tengah, punya grup. Tanyakan bilang komandan Satgas PDI Perjuangan, sampaikan bahwa kemarin Prabowo gagal kampanye di Papua Tengah itu kenapa? Tidak ada masa pendukung yang datang, akhirnya bubar. Ya, atribut benderanya apa? Gerindra, terhamburan takar ruang, kendaraan apa lari injak, orang jalan jadi lap-lap kaki. Kita ini kan kasihan, perasaan. Jadi ya, ini mobil kita. Ya, terpaksa ini kita bantu menyimpan. Ya, ada. Nah, ini buktinya ada. Ya, ini bukti. Ya, ini buktinya. Ini bukti. Ya. Satgas PDI Perjuangan tunjukkan yang baik kepada Prabowo dan Partai Gerindra bahwa dengan rasa kekecewaan Partai Gerindra kemarin karena Prabowo kemarin karena gagal kampanye untuk Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah, saya selaku komandan Satgas PDI Perjuangan menyimpan atribut saudara, bendera. Saya manusia yang punya hati, saya bantu menyimpan. Saya nanti antar kembali. Begitu. Itu fakta, ini buktinya. Ya begitulah yang sebenarnya terjadi di lapangan ya. Dengan atau tanpa kehadiran Prabowo, kampanye di daerah-daerah itu ya sepi. Ternyata gemai-gemoy itu tidak sepenuhnya bisa menarik minat masyarakat. Yang pakai dikasih sembako pun tidak laku. Sementara di survei katanya sudah mencapai 50%. Bagi kita yang waras ini ya, yang angkanya di survei mencapai 50% itu, ya harusnya seperti ini. Ada di Sumatera Utara. Pertanyaan Ganjar Mahfud kira-kira begini. Apakah saudara siap memenangkan Ganjar Mahfud? Nomor berapa? Baik, saya ingin sampaikan sekali lagi. Pemerintahan ini mesti dilaksanakan dengan baik. Proses pemilunya dari awal harus baik. Yang begitu harusnya yang dapat angka 50% di survei. Ya nggak sih? Tapi nggak apa-apa kok. Kalau soal survei, kita santuy aja. Mending di survei hanya dapat angka belasan persen, tapi kampanyenya di berbagai daerah selalu dipenuhi oleh masyarakat. Daripada di survei angkanya 50%, tapi kenyataannya acara kampanyenya sepi. Bahkan di Jawa Timur, yang ada Khofifah dan Emil Dardak sebagai bagian dari tim Prabowo, kok bisa jadi sepi kayak gitu? Berarti masyarakat memang nggak antusias sama Prabowo, walaupun sudah di-endorse habis-habisan oleh Khofifah dan Emil Dardak. Nah, saya kira kubu Prabowo sadar ya akan sepinya antusiasme masyarakat terhadap kampanye mereka. Sehingga terjadi pergeseran strategi. Sehingga dalam hari-hari belakangan ini muncul isu kecurangan atau dicurangi dari kubu 02. Prabowo sendiri menyampaikan soal kecurangan ini kepada para pendukungnya. Menurut Prabowo, dia mendengar ada yang berniat merusak surat-surat suara 02. Oleh sebab itu, dia meminta para pendukungnya untuk tidak pulang dari TPS sebelum proses penghitungan suara selesai dan siap dengan gadget masing-masing. Ini strategi yang sama dengan yang pernah dipakai oleh Prabowo dalam Pilpres 2019, menuduhkan adanya kecurangan sampai menolak hasil Pilpres 2019. Katanya hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Prabowo. Apalagi waktu itu kan Prabowo sudah mengklaim bahwa pihaknya sudah menang dengan angka 62%. Sampai melakukan sujud syukur loh.
Ya kita siap-siap aja dengan drama yang sama. Sudah mulai kelihatan ya tanda-tandanya mau ke sana. Karena kampanyenya sepi, lalu tiba-tiba saja menggembar-gemborkan soal kecurangan. Padahal kan kubu Prabowo ini katanya timnya Jokowi, Presiden RI saat ini. Masa penguasa yang menyelenggarakan pemilu yang dicurangi? Nggak kebalik tuh ya. Justru yang menyelenggarakan pemilu itu yang harusnya dicurigai. Seperti dulu pada Pilpres 2019. Dulu kan Prabowo yang menuduh pemerintahan Presiden Jokowi yang curang, ya kan? Nggak masuk akal dong kalau sekarang tuduhan curang digaungkan oleh kubu yang mendapat dukungan penguasa. Hedeh, memang rakyat sebodoh itu ya. Tapi dengan perangai buruknya sudah kelihatan ya. Menyerukan pemilu yang riang gembira, tapi capresnya emosional dan pendendam. Menyerukan kalau debat itu jangan menyerang personal. Cawapresnya menghina lawan debatnya. Bilangnya nggak cukup umur dan pengalaman buat jadi cawapres. Akhirnya mau juga. Yang disurvei paling tinggi, logistik melimpah, dan didukung penguasa. Dia teriak-teriak kecurangan. Programnya lucu. Pejabat dinaikkan gajinya, sedangkan rakyat dinaikkan pajaknya. Loh, gimana ini? Mencela-mencele dan gak masuk akal. Tetap awas, waras, dan cerdas ya teman-teman. Gitulah kura-kura.